Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D3 di Praktikum Teknologi Sediaan Solida, Prodi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pembuatan tablet menggunakan metode gempa langsung. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu saya sendiri Iska Safitri dan teman-teman saya yaitu Siti Julpadinul Awidah, Nawang Rahmatillah, Tia Nur Setianti, Desyanita Agni Pratiwi, Adelia Pratiwi, dan Nisvia Az-Zahra Aulia. Di sini kita akan membahas Formula 6 yang terdiri dari klorpeniramin maleat atau CTM 4 mg sebagai zat aktif, primogel 5% sebagai penghancur, magnesium stearat 1% sebagai lubrikan, talkum 2% sebagai gilidan, Avisel pH 102 secukupnya sebagai pengisi. Bobot per tabletnya yaitu 250 mg, serta jumlah tablet yang akan dibuat yaitu sebanyak 500 tablet. Tablet CTM ini dibuat dengan menggunakan metode gempa langsung, karena dosisnya yang tidak besar, yaitu 4 mg, dan tidak tahan panas serta kelembaban, serta sifat alirnya yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tia Nur Setianti akan menjelaskan mengenai perhitungan dan penimbangan tablet metode gempa langsung dengan kandungan zat aktif berupa CTM 4 mg, bobot per tabletnya yaitu 250 mg, jumlah tablet yang dibuat sebanyak 500 tablet. Bahan yang pertama yaitu CTM dengan konsentrasi 4 mg, perhitungan satu tabletnya 4 mg dikali 1 tablet, sehingga untuk satu tablet dibutuhkan CTM sebanyak 4 mg. Untuk 500 tablet, 4 mg ini dikali 500 menghasilkan 2000 mg atau 2 gram CTM. Bahan yang kedua, primogel 5%, perhitungan satu tabletnya yaitu 5/100 dikali bobot per tablet yaitu 250 mg, menghasilkan 12,5 mg primogel dibutuhkan untuk satu tablet. Untuk 500 tablet, 12,5 mg ini dikali 500 menghasilkan 6.250 mg atau 6,25 gram primogel. Bahan yang ketiga, Mg stearat konsentrasi 1%, perhitungan satu tabletnya 1/100 dikali bobot per tablet yaitu 250 mg, menghasilkan 2,5 mg Mg stearat untuk satu tablet, sehingga untuk 500 tablet 2,5 mg ini dikali 500 menghasilkan 1250 mg atau 12,5 gram Mg stearat. Bahan yang keempat, talkum dengan konsentrasi 2%. Perhitungan untuk satu tablet 2/100 dikali bobot per tablet yaitu 250 mg, menghasilkan 5 mg talkum untuk satu tablet. Untuk 500 tablet, 5 mg ini dikali 500 sehingga diperoleh 2500 mg atau 2,5 gram talkum. Bahan yang terakhir yaitu Avisel pH 102 dengan konsentrasi secukupnya. Perhitungan untuk satu tablet yaitu bobot per tablet atau 250 mg dikurangi bobot tiap-tiap zat yang telah dihitung untuk satu tablet. Dalam hal ini 250 mg dikurangi 4 mg CTM, 12,5 mg primogel, 2,5 mg Mg stearat, dan 5 mg talkum. Sehingga untuk satu tablet diperoleh Avisel pH 102 sebanyak 213,5 mg. Untuk 500 tablet, 213,5 mg ini dikali 500 menghasilkan 113 gram Avisel pH 102. Selanjutnya, untuk mengetahui massa tablet teoritis, maka dapat dilakukan dengan menjumlahkan
zat-zat yang ada di dalam formula, baik zat aktif maupun zat eksipien yang diperlukan untuk membuat 500 tablet. Dalam hal ini, 2 gram CTM ditambah 6,25 gram Primogel ditambah 1,25 gram Mg stearat ditambah 2,5 gram talkum ditambah 113 gram Avicel pH 102. Diperoleh hasil massa tablet teoritis yaitu 125 gram. Dari hasil praktikum di lapangan, diketahui bahwa massa tablet sebenarnya adalah 125,54 gram. Kemudian, untuk menghitung jumlah tablet sebenarnya, dilakukan dengan cara massa tablet sebenarnya atau 125,54 gram dibagi massa tablet teoritis atau 125 gram dikali jumlah tablet yang dibuat atau 500 tablet. Diperoleh angka 502,16 tablet yang dibulatkan menjadi 502 tablet. Lalu, untuk mengetahui kandungan zat aktif dalam tabletnya, dilakukan dengan cara massa tablet sebenarnya atau 125,54 gram dibagi massa tablet teoritis atau 125 gram dikali dosis zat aktif, yaitu 4 mg. Sehingga diketahui bahwa kandungan zat aktif per tabletnya yaitu 4,02 mg. Yang terakhir, untuk mengetahui bobot tablet, dilakukan dengan cara massa tablet sebenarnya dibagi jumlah tablet sebenarnya, yaitu 125,54 gram dibagi 502 tablet. Diketahui hasilnya yaitu 0,250 gram atau 250 mg per tabletnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nawang Wulan Rahmatillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembuatan tablet. Prosedur yang pertama kali dilakukan yaitu disiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Pastikan bahan-bahan lengkap dan alat-alatnya itu telah bersih dan kering. Setelah semuanya lengkap, lalu dilakukan penimbangan pada setiap bahannya. Setelah bahan-bahan ditimbang, lalu dilakukan pencampuran ini sesuai dengan aturan pencampuran. Yang pertama kali dicampur yaitu zat aktif, kemudian pengisi dan penghancur. Ketiga bahan tersebut dicampur hingga homogen kurang lebih selama 15 menit. Setelah ketiga bahan tersebut homogen, ditambahkan dengan glida dan lubrikan, lalu diaduk lagi hingga 2 menit. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk masa serbuknya. Setelah dilakukan evaluasi, lalu dilakukan tabletasi. Tabletasi ini menggunakan alat punch yang berdiameter 9 cm. Setelah tabletasi selesai dan membentuk tablet, lalu dilakukan evaluasi untuk tablet yang tadi telah dibuat. Selanjutnya yaitu evaluasi serbuk. Nah, evaluasi serbuknya ini ada uji kelembapan, uji sifat alir, dan uji bobot jenis. Uji evaluasi serbuk yang pertama yaitu ada uji kelembaban. Uji kelembaban ini menggunakan alat Moisture Analytical Balance. Prinsip dari Moisture Analytical Balance ini, dia akan menghasilkan panas, di mana panas ini nantinya akan menguapkan kadar air yang terdapat dalam serbuk. Serbuk yang ditimbang sebanyak 5 gram. Hasil kadar airnya akan muncul pada alat sampai angkanya itu tidak berubah, maka angka tersebut merupakan angka kadar air dari si serbuk yang ditimbang. Evaluasi selanjutnya itu ada uji sifat alir. Nah, uji sifat alir ini menggunakan alat flow tester. Dia itu membutuhkan 100 gram sampel. 100 gram sampel nanti dia tuh dijatuhkan ke dalam corongnya hingga jatuh ke bawah. Nah, sifat alir ini dia tuh punya dua perhitungannya, punya dua parameter. Yang pertama itu ada laju alir, sama yang keduanya itu ada sudut baring. Laju alir itu dari mulai pertama si serbuk dijatuhkan hingga jatuh sampai benar-benar ke dasar, ke bawah itu. Terus sedangkan sudut baring itu sudut antara serbuk jatuhan dan puncak serbuk. Dan puncak serbuk nanti dapat ditentukan nilai sudut baringnya berapa. Nah, selanjutnya ada evaluasi serbuk yang terakhir yaitu uji bobot jenis. Uji bobot jenis ini menggunakan alat tape density tester. Tape density tester ini dia tuh mempunyai 2 gelas ukur. Nah, gelas ukurnya ini harus dipastikan kering dan bersih terlebih dahulu sebelum dimasukkan serbuknya. Sebelum dimasukkan sampel yang dimasukkan itu sebanyak 100 gram. Lalu dinyalakan alatnya. Nanti alat ini tuh akan menghasilkan ketukan itu. Nah,
baru bisa ditentukan nilai-nilai berupa BJ nyatanya, BJ manfaat, BJ sejati, kadar pemanfaatan, angka Hausner, dan persen kompresibilitasnya. Selanjutnya, selain ada evaluasi serbuk, ada evaluasi tablet. Evaluasi tablet ini meliputi uji organoleptis, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji variabilitas dan fleksibilitas, uji keseragaman bobot, uji waktu hancur, dan uji disolusi. Evaluasi tablet yang pertama itu ada uji organoleptis. Uji organoleptis ini membutuhkan 20 sampel tablet. Nanti sampelnya ini dilihat berdasarkan monografi dari zat aktifnya, apakah sesuai baik dari bentuk visualnya maupun warnanya dan baunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adelia Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai evaluasi tablet, di mana evaluasi tablet yang pertama yaitu uji organoleptis telah dijelaskan oleh Wulan. Selanjutnya ada evaluasi tablet yang kedua yaitu uji keseragaman ukuran, di mana uji keseragaman ukuran ini bertujuan untuk mengetahui keseragaman ukuran pada tablet yang telah dibuat berdasarkan diameter dan tebal tablet. Uji keseragaman ukuran ini dilakukan dengan cara mengambil 20 sampel tablet secara acak, kemudian semua tablet tersebut diukur diameter dan tebal tabletnya menggunakan jangka sorong. Selanjutnya evaluasi tablet ketiga yaitu uji kekerasan tablet. Uji ini bertujuan untuk melihat kekerasan dari tablet yang dihasilkan atau dibuat. Alat yang digunakannya yaitu hardness tester manual yang seperti digambar. Uji ini dilakukan dengan mengambil 20 sampel tablet secara acak. Tiap tabletnya diletakkan pada alat di bagian abu-abu, kemudian diatur bagian lingkaran hitam pada alat di sebelah kanan sampai bagian beban maju mendekati tablet. Pengukuran beban ini dilakukan sampai tablet mulai retak dan pada layar terlihat angka yang konstan atau nilai yang konstan. Evaluasi tablet yang keempat yaitu uji friabilitas dan fleksibilitas, di mana friabilitas merupakan parameter untuk menguji ketahanan tablet bila dijatuhkan pada ketinggian. Sedangkan fleksibilitas merupakan parameter untuk menguji ketahanan tablet ketika mengalami gesekan dengan tablet yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji friabilitas dan fleksibilitas ini bertujuan untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan dan jatuhan yang dialami tablet tersebut sewaktu pengemasan dan pengiriman. Alat yang digunakannya yaitu Friability Abrasion Tester, di mana pada bagian kanan alat ini digunakan untuk uji friabilitas dan bagian kiri untuk uji fleksibilitas. Uji ini dilakukan dengan cara mengatur putaran dan kecepatan pada alat. Putaran yang digunakannya yaitu 100 dan kecepatan yang digunakannya itu 25 rpm. Setelah selesai mengatur putaran dan kecepatan pada alat, kemudian ambil secara acak 20 tablet untuk uji friabilitas dan 20 tablet untuk uji fleksibilitas. Kemudian masing-masing 20 tablet tersebut ditimbang. Setelah selesai penimbangan, seluruh tablet dimasukkan ke dalam alat. 20 pada bagian kanan dan 20 tablet lagi pada bagian kiri. Kemudian alat dioperasionalkan dan tunggu sampai alat tersebut berhenti. Setelah alat berhenti, keluarkan tablet dari alat dan bersihkan tablet. Lalu dilakukan penimbangan kembali. Evaluasi tablet yang kelima yaitu uji keragaman bobot, di mana uji ini bertujuan untuk memastikan proses pembuatan dan produk akhir yang diperoleh memiliki keragaman bobot. Dan prinsipnya yaitu menentukan keragaman bobot tablet berdasarkan pengukuran bobot tablet yang dihasilkan satu persatu, kemudian dilakukan penentuan nilai simpangan bobotnya. Alat yang digunakan yaitu analytical balance. Uji ini dilakukan dengan cara mengambil 30 tablet secara acak,
Kemudian timbang seluruh tablet dan datanya dicatat. Setelah melakukan penimbangan pada seluruh tablet, kemudian dilakukan penimbangan pada satu persatu tablet. Lalu datanya dicatat pada tabel data pengamatan. Evaluasi tablet yang keenam yaitu uji waktu hancur. Uji ini bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh tablet untuk hancur dalam media yang telah ditentukan. Alat yang digunakan yaitu disk integrator tester, di mana pada alat tersebut terdapat keranjang yang memiliki 6 lubang, dan setiap lubangnya memiliki kaca stainless steel di bagian bawah dan memiliki penutup untuk di bagian atas agar tablet tidak keluar sewaktu pengujian. Pengujiannya dilakukan dengan cara mengambil 6 tablet secara acak. Kemudian, masing-masing tablet dari 6 tablet tersebut dimasukkan ke dalam lubang pada keranjang, lalu dimasukkan juga penutupnya. Setelah itu, keranjang dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air dan dikaitkan. Lalu alat dioperasionalkan sehingga keranjang naik turun. Selama melakukan pengujian ini, amati secara seksama dan ukur waktu yang dibutuhkan oleh tiap tablet tersebut untuk hancur sempurna. Tablet dikatakan hancur sempurna apabila tidak ada tablet yang tersisa pada kaca. Evaluasi tablet yang terakhir yaitu uji disolusi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak persentase zat aktif dalam obat yang terabsorpsi dan masuk ke dalam peredaran darah. Pengujian disolusi harus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ada di monografi pada Farmakope Indonesia. Karena pada praktikum kali ini zat aktif yang digunakannya itu chlorpheniramine maleat, maka alat yang digunakan yaitu alat disolusi tipe 2 atau alat disolusi dengan pengaduk bentuk dayung. Medianya yaitu air sebanyak 500 ml, kecepatannya 50 rpm, dan waktu pengujiannya selama 45 menit. Dan pada praktikum kali ini, alat disolusi yang digunakan yaitu alat disolusi yang memiliki 6 tabung disolusi. Pertama, pastikan alat terhubung dengan sumber listrik, lalu atur suhunya 37 derajat Celcius, kecepatannya 50 rpm, dan waktunya selama 45 menit. Kemudian, ambil 6 tablet secara acak dan timbang. Lalu masukkan 500 ml air ke dalam masing-masing labu. Setelah itu, turunkan semua bagian dayung dan atur agar dayung tidak menyentuh bagian dasar dari labu. Lalu nyalakan atau tekan tombol start pada kecepatannya sehingga dayung akan berputar. Pada menit ke-10 dilakukan sampling, yaitu mengambil 5 ml dari labu pertama kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml. Dan pada labu disolusi pertama ditambahkan Aquades sebanyak 5 ml. Pada menit ke-20, menit ke-30, dan menit ke-45 dilakukan juga sampling dengan cara yang sama. Setiap pengambilan sampel sebanyak 5 ml pada labu pertama harus diganti dengan Aquades dengan jumlah dan suhu yang sama. Setelah menit ke-45 selesai, matikan alat dan angkat bagian dayung lalu bersihkan alat. Selanjutnya dilakukan preparasi sampel atau pengenceran sampel, yaitu menambahkan 1 ml HCl2 normal ke dalam labu takar berisi sampel pada menit ke-20, menit ke-30, dan menit ke-45. Lalu diaduk dengan Aquades sampai tanda batas dan kocok agar homogen. Setelah itu dilakukan penyaringan pada setiap sampel, yaitu pada sampel menit ke-10, menit ke-20, menit ke-30, dan menit ke-45 dengan menggunakan membran filter PTFE 0,45 dan filtratnya ditampung ke dalam vial. Setelah selesai melakukan penyaringan, kemudian dilakukan pengukuran kadar pada setiap sampel dengan mengukur absorbansinya menggunakan spektro UV visible.
dengan panjang gelombang 264 nanometer. Sebelum mengukur absorbansi setiap sampel, dilakukan dulu blanko menggunakan HCl dan Aquades. Nama saya Nispi Azhara Aulia. Di sini saya akan membahas mengenai pembuatan tablet dengan metode kempa langsung, hasil evaluasi granul, dan menentukan mutu granul yang dihasilkan memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, sebelumnya mari kita bahas apa sih metode kempa langsung itu. Nah, metode kempa langsung merupakan metode pembuatan tablet di mana zat aktif dan eksipien dicampurkan dalam bentuk serbuk kering. Kemudian dilakukan proses pengempaan dengan mesin tablet tanpa dilakukan pembuatan granul terlebih dahulu sehingga tidak terjadi pemisahan fase. Pada metode kempa langsung ini sebenarnya terdapat komponen fase dalam dan fase luar, tetapi tidak terjadi pembagian fase seperti pada granulasi basah dan granulasi kering, karena mekanisme kerja dari metode ini tidak menuntut untuk membagi fase. Mekanisme kerja dari metode kempa langsung ini terdiri dari penggerusan zat aktif, pencampuran bahan yaitu zat aktif dan eksipien, serta proses pencetakan. Pada formula 6 ini, zat aktif yang digunakan adalah klorfenilamin maleat atau CTM dengan kekuatan sediaan 4 mg. CTM merupakan obat antihistamin H1 yang bekerja menghambat efek histamin pada pembuluh darah, bronkus, dan bermacam-macam otot polos, serta dapat bekerja untuk mengobati reaksi hipersensitivitas atau keadaan lain yang disertai pelepasan histamin endogen yang berlebih. CTM ini kan sebagai zat aktif, maka stabilitasnya harus diperhatikan dengan cara disimpan dalam wadah tertutup rapat dan tidak tembus cahaya. Pada percobaan kali ini, evaluasi granul yang dilakukan terdiri dari 3 pengujian, yaitu uji kelembaban, uji sifat alir, dan uji bobot jenis. Uji kelembaban. Uji kelembaban merupakan evaluasi pertama dengan menggunakan alat Moisture Analytical Balance. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kadar air dalam granul. Karena jika kadar air yang terlalu kecil dapat menyebabkan granul menjadi mudah rapuh, sedangkan jika kadar air yang terlalu besar dapat menyebabkan granul menjadi lengket saat proses pencetakan. Kadar air dari formula 6 ini dihasilkan sebesar 2,85%, yang berarti formula 6 memenuhi syarat kadar air yang baik karena nilai kadar airnya masuk pada rentang nilai kadar air yang seharusnya, yaitu 2-3%. Evaluasi kedua yang dilakukan yaitu uji sifat alir. Uji sifat alir ini menggunakan alat flow tester yang berbentuk corong. Parameter dari uji sifat alir ini terdiri dari 2, yaitu laju alir dan sudut baring. Laju alir memiliki peranan penting dalam pembuatan tablet karena jika laju alirnya baik, maka tablet yang dihasilkan juga mempunyai keseragaman bobot yang baik. Sedangkan sudut baring merupakan sudut yang dibentuk oleh tumpukan serbuk terhadap bidang datar setelah serbuk atau granul tersebut mengalir secara bebas. Berdasarkan hasil yang diperoleh, formula 6 memiliki laju alir sebesar 5,83 gram per second dan sudut baring yang terbentuk 26,1 derajat. Berdasarkan literatur, sifat alir yang memenuhi syarat untuk 100 gram granul adalah kurang dari atau sama dengan 10 second atau laju alirnya 10 gram per second. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka granul formula 6 memenuhi syarat karena laju alirnya kurang dari 10 gram per second. Nah, untuk sudut baringnya, pengujian dikatakan memenuhi syarat jika sudut baring yang terbentuk lebih besar dari 25 derajat dan kurang dari 40 derajat. Kriterianya itu terdiri dari jika sudut baring sebesar 25 sampai 30 derajat, maka serbuknya akan sangat mudah mengalir. Sedangkan jika
sudut baring yang terbentuk sebesar 30-38 derajat, maka serbuknya mudah mengalir. Dan jika sudut baring yang terbentuk lebih besar dari 38 derajat, maka serbuk kurang mengalir. Dari hasil sudut baring, Formula 6 memenuhi syarat karena sudut baringnya lebih dari 25 derajat dan kurang dari 40 derajat dengan kriteria serbuk sangat mudah mengalir. Evaluasi ketiga yaitu uji bobot jenis. Uji bobot jenis ini menggunakan alat tap density tester. Evaluasi ini dilakukan dengan menentukan BJ nyata, BJ mampat, BJ sejati, kadar pemampatan, perbandingan Hausner, dan persen kompresibilitas. BJ nyata adalah bobot sebelum pemampatan, BJ mampat adalah BJ setelah granul mengalami ketukan sebanyak 500 kali dan 750 kali, sedangkan BJ sejati adalah BJ sesungguhnya yang tidak termasuk pori-pori. Dari pengamatan ketiganya, diperoleh kadar pemampatan Formula 5 sebesar 4,84%. Menurut literatur, serbuk yang memenuhi syarat yaitu jika kadar pemampatan atau Kp kurang dari 20%. Maka Formula 6 ini memenuhi syarat karena kadar pemampatan yang dihasilkan tidak lebih dari 20%. Selanjutnya, perhitungan angka Hausner. Perhitungan angka Hausner ini dilakukan dengan membagi bobot mampat dengan bobot nyata. Nah, semakin tinggi angka Hausner, maka semakin buruk sifat aliran granul. Hasil perhitungan angka Hausner pada Formula 6 yaitu 1,14. Berdasarkan literatur, serbuk memenuhi syarat jika angka Hausner mendekati 1. Maka dari angka Hausner yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa Formula 6 tidak memenuhi syarat karena angka Hausnernya lebih dari 1. Kemudian dilakukan pula perhitungan persen kompresibilitas. Persen kompresibilitas ini yaitu persentase kemampuan untuk dikompres menjadi bentuk sediaan tablet. Dari hasil perhitungan diperoleh persen kompresibilitas sebesar 12,73%. Berdasarkan literatur, indeks kompresibilitas dengan nilai 12,73% termasuk pada kategori sifat alir serbuk yang baik. Maka Formula 6 ini memenuhi syarat indeks kompresibilitas. Kompresibilitas serbuk ini dipengaruhi oleh nilai bobot jenis mampat dan bobot jenis nyata. Perkenalkan, nama saya Desyanita Agni Pratiwi. Di sini saya akan membahas 3 hasil evaluasi dari tablet kempal langsung Formula 6, meliputi uji organoleptis, uji keseragaman ukuran, dan uji kekerasan. Sementara, 4 hasil evaluasi lainnya akan dibahas oleh rekan kami yaitu Siti Julpa Dinul Awidah. Evaluasi yang pertama yaitu uji organoleptis. Uji organoleptis ini merupakan pengujian secara visual, meliputi bentuk fisik tablet, bau, dan warna tablet. Dapat dilihat pada tabel bahwa ke-30 tablet yang diujikan menunjukkan bahwa tablet berbentuk bulat, berwarna putih, dan tidak berbau. Hal ini sesuai dengan alat punch yang digunakan berbentuk bulat, juga monografi zat aktif dan eksipien yang digunakan berwarna putih dan tidak berbau, sehingga dapat disimpulkan bahwa tablet CTM Formula 6 dengan metode kempal langsung memenuhi persyaratan uji organoleptis. Pengujian ini dilakukan sesudah pembuatan tablet jadi, sehingga parameternya berupa bentuk punch dan monografi zat aktif juga eksipien itu sendiri. Tetapi, pengujian yang sebenarnya dilakukan selama 7 hari bersamaan uji higroskopisitas dengan melihat pada bentuk. Apakah bentuk tablet berubah akibat penyimpanan? Pada warna tablet, apakah sama warnanya dengan tablet yang dibuat sebelumnya? Juga pada bau, apakah terjadi reaksi kimia seperti adanya gas atau reaksi biologi seperti adanya cemaran mikroba? Evaluasi tablet yang kedua yaitu uji keseragaman ukuran. Tujuan dari pengujian keseragaman ukuran adalah untuk memastikan ukuran fisik tablet yang telah dibuat apakah sudah sesuai berdasarkan diameter tablet dan tebal tablet.
Ketebalan tablet dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti tekanan saat mencetak tablet, jumlah massa pada ruang cetak tablet, dan kerapatan massa tablet. Sedangkan diameter tablet dipengaruhi oleh ukuran ruang cetak tablet atau die. Pada uji keseragaman ukuran ini, memenuhi persyaratan apabila diameter tablet tidak kurang dari 4/3 tebal tablet dan tidak lebih dari 3 kali tebal tablet. Kita lihat pada tabel bahwa rata-rata tebal tablet yang diperoleh sebesar 0,55 cm. Itu artinya bahwa diameter tablet tidak boleh kurang dari 0,73 cm dan tidak boleh lebih dari 1,65 cm. Rata-rata diameter tablet yang diperoleh sebesar 0,94 cm. Itu artinya bahwa tablet memenuhi syarat karena masuk pada rentang 0,73 cm sampai 1,65 cm. Kita amati juga pada tabel. Dapat dilihat bahwa ke-10 tablet yang diuji tidak ada yang menyimpang dari ketentuan atau ada pada rentang 0,73 cm sampai 1,65 cm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tablet CTM Formula 6 dengan metode gempa langsung memenuhi persyaratan uji keseragaman ukuran. Evaluasi yang ketiga yaitu uji kekerasan. Uji kekerasan dilakukan untuk mengetahui gambaran kekompakan dan ketahanan tablet yang dibuat juga ketika diberi tekanan mekanik. Uji kekerasan ini akan mempengaruhi uji waktu hancur, friabilitas, dan fleksibilitas. Uji kekerasan memenuhi syarat apabila memiliki kekerasan sebesar 4-7 kg per cm kubik untuk tablet kecil yang bobotnya sampai 300 mg dan memiliki kekerasan sebesar 7-12 kg per cm kubik untuk tablet besar yang bobotnya 400-700 mg. Kekerasan tablet jika terlalu rendah akan mudah rusak oleh gangguan mekanik seperti pada pengemasan dan penghantaran atau shipping. Dan bila terlalu tinggi akan mempengaruhi waktu hancur tablet. Pengujian kekerasan tablet ditentukan berdasarkan penentuan keseragaman dari proporsionalitas rasio beban yang diberikan per luas permukaan tablet atau kilogram per cm kubik. Pada pengujian akan didapat angka yang merupakan besar gaya dalam satuan Newton yang dihasilkan untuk membuat tablet pecah. Kemudian gaya tersebut dibagi dengan gravitasi atau dibagi 9,8 sehingga didapat angka kekerasan dengan satuan kilogram per cm kubik. Kita lihat pada tabel. Jumlah kekerasan yang diperoleh pada 20 tablet sebesar 44,83 kg per cm kubik dan rata-ratanya 2,24 kg per cm kubik. Karena tablet yang dibuat memiliki bobot 250 mg, sehingga termasuk ke dalam tablet kecil yang artinya memenuhi syarat jika kekerasan tablet 4-7 kg per cm kubik. Tetapi pada pengujian didapat 2,24 kg per cm kubik, sehingga dapat disimpulkan bahwa tablet CTM Formula 6 dengan metode gempa langsung tidak memenuhi persyaratan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan pengikat yang digunakan kurang mampu mengikat zat aktif dan eksipien lainnya, sehingga gaya kohesi serbuk tidak cukup kuat dan menyebabkan tablet mudah patah. Bismillahirrohmanirrohim. Nama saya Siti Julpa. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang evaluasi tablet. Evaluasi tablet keempat adalah uji fleksibilitas dan uji friabilitas. Uji friabilitas merupakan ketahanan tablet jika terjatuh dari suatu tempat tertentu, sedangkan uji fleksibilitas merupakan uji ketahanan tablet akan gesekan antar tablet. Dengan terpenuhinya syarat uji friabilitas, maka keutuhan tablet sampai ke tangan konsumen dapat terjamin. Menurut literatur, kerapuhan tablet yang dapat ditoleransi tidak lebih dari 1%.
Hasil yang diperoleh untuk uji fleksibilitas yaitu 0,12%. Hal ini menandakan bahwa formula memenuhi syarat fleksibilitas. Dan hasil yang diperoleh untuk uji friabilitas Formula 6 yaitu 12,42%. Hal ini menandakan bahwa formula tidak memenuhi syarat friabilitas. Hal ini dapat disebabkan salah satunya karena faktor kelembapan. Kelembapan menyebabkan gangguan ikatan antarpartikel dan meningkatkan porositas yang dapat mengganggu kekuatan tablet sehingga mengakibatkan perubahan friabilitas. Dan juga ketahanan tablet ini dapat dipengaruhi oleh kekerasan tablet. Tablet Formula 6, hasil uji kekerasan tidak memenuhi syarat sehingga berpengaruh pada hasil uji fleksibilitas dan friabilitasnya. Berikutnya adalah evaluasi keseragaman sediaan. Yang dilakukan pada saat praktikum adalah uji keseragaman bobot. Keseragaman bobot ini berpengaruh terhadap kadar zat dalam tablet tersebut. Alat yang digunakan yaitu analytical balance. Dikarenakan mesin cetak tablet tidak memiliki kemampuan untuk membuat tablet yang 100% bobotnya seragam, sehingga diperlukan pengujian keseragaman bobot. Persyaratan keseragaman bobot terpenuhi apabila tidak ada dua tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari nilai yang telah ditetapkan pada kolom A dan tidak ada satu tablet pun yang menyimpang bobotnya dari nilai yang telah ditetapkan pada kolom B. Didapatkan hasil dari perhitungan bobot rata-rata Formula 6 yaitu 244,91 mg. Bobot tersebut ada pada rentang 151 sampai 300 mg. Yang pada literatur tertulis bahwa persyaratan untuk tablet dengan bobot sekian adalah tidak ada tablet yang bobotnya menyimpang lebih dari 7,5% dari bobot rata-rata dan tidak ada satupun tablet yang bobotnya menyimpang lebih dari 15% dari bobot rata-rata. Maka dapat disimpulkan bahwa formula tersebut memenuhi syarat karena ke-30 tablet pada masing-masing formula masuk ke dalam rentang bobot tablet kolom A maupun rentang bobot tablet kolom B. Evaluasi selanjutnya adalah uji waktu hancur. Uji ini dilakukan untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk suatu tablet dapat hancur dalam media tertentu. Suatu sediaan tablet yang diberikan per oral agar dapat diabsorpsi, maka tablet tersebut harus terlarut dan terdispersi dalam bentuk molekuler. Tahap pertama, agar tablet dapat terdisolusi segera adalah tablet harus hancur. Waktu hancur ini dipengaruhi oleh penggunaan zat penghancur. Menurut literatur, syarat waktu hancur untuk tablet tidak bersalut yaitu tidak lebih dari 15 menit. Hasil uji waktu hancur untuk Formula 6 memenuhi syarat karena seluruh tablet hancur sempurna sebelum 15 menit. Evaluasi tablet yang terakhir dilakukan yaitu uji disolusi. Disolusi adalah proses suatu zat solid memasuki pelarut untuk menghasilkan suatu larutan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui persentase zat aktif dalam obat yang terlarut atau terabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah untuk memberikan efek terapi. Alat yang digunakan yaitu alat tipe 2, pengaduk bentuk dayung. Persyaratan uji disolusi untuk tablet klorfeniramin maleat yaitu tablet harus larut tidak kurang dari 75% dari jumlah yang tertera pada etiket dalam waktu 45 menit. Persyaratan untuk tablet CTM yaitu harus mengandung klorfeniramin maleat tidak kurang dari 93% dan tidak lebih dari 107% dari jumlah yang tertera pada etiket jika jumlah tablet yang diuji sebanyak 6 tablet. Hasil perhitungan diperoleh kadar zat aktif pada menit ke-45 yaitu 106,187% untuk Formula 6. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Formula 6 memenuhi syarat uji disolusi, namun persentase kadar yang terlalu besar, dikarenakan digunakannya Avicel sebagai pengisi sehingga gaya tarik antar partikel menjadi lebih besar dan sifat alirnya menjadi lebih jelek.
Saya Iska Safitri akan memaparkan kesimpulan yang kami dapatkan dari praktikum pembuatan tablet menggunakan metode kempal langsung. Jadi, proses pembuatan tablet CTM dengan metode kempal langsung dilakukan tanpa adanya proses granulasi terlebih dahulu, melainkan dibantu dengan tekanan mekanik dan adanya holding agent, yaitu zat yang mempunyai sifat menggenggam serbuk, sehingga dapat dikempa dan dihasilkan tablet. Kelebihan dari metode kempal langsung yaitu tablet dapat langsung hancur menjadi partikel kecil karena tidak adanya proses granulasi, menjamin stabilitas yang baik untuk zat aktif yang tidak tahan panas dan lembab, serta efisiensi ruangan, proses, tenaga, dan energi. Kekurangan dari metode kempal langsung yaitu bahan harus memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Eksipien harus memiliki kapasitas pegang yang memadai, dan apabila menggunakan zat pewarna, homogenitas warna akan sulit dicapai. Pada Formula 6 ini, tablet CTM memenuhi persyaratan kelembaban atau kadar air, sifat alir, kadar pemampatan, persen kompresibilitas, organoleptis, keseragaman ukuran, fleksibilitas, keragaman bobot, dan waktu hancur, tetapi tidak memenuhi persyaratan angka Hausner, kekerasan, friabilitas, dan uji disolusi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami memohon maaf, dan semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.